ضلالي وأفضل الصحب وخير آلي وبعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلوين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين خصوصا إلى الشيخ سالم بن سمير الحضرمي والحبيب أحمد بن عمر الشاتري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan senantiasa disehatkan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab yang sangat barokah, kitab Safinatun Najah, karya Al-Imam Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini fasal yang kita bahas tentang syarat-syaratnya wudhu yang jumlahnya 10. Kitab terjemah panjenengan halaman 14 bagian bawah. Kitab terjemah panjenengan halaman 14 bagian bawah, syarat-syarat wudhu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam kitab Safinatun Najah ini, faslun, satu fasal, syurutul wudhu'i, syarat-syarat wudhu, jumlahnya asyaratun, jumlahnya ada 10. Artinya, seseorang yang hendak melaksanakan wudhu harus memenuhi 10 syarat wudhu ini agar wudhunya dikatakan sah dan kemudian bisa digunakan untuk ibadah sholat. Sampai di dalam ungkapan syarahnya Nil Roja ini dikatakan, idza naqasa wahidun minha lam yasihha. Apabila satu saja dari 10 syarat kok kurang setunggal, niku wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah digunakan untuk sholat, nggih sholate nggih boten sah. Ngoten. Nah,
Apa 10 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berwudu itu? Yang pertama dikatakan wonten kitab Safinatun Najan iki, yang pertama adalah al-islamu, beragama Islam. Jadi seseorang yang melaksanakan wudu, dia adalah seorang yang muslim, orang yang beragama Islam. Maka dalam syarah dikatakan fala yasih wudu'ul kafiri, maka tidak sah wudunya orang kafir. Dikarenakan apa, hadirin hadirat sekalian? Yang namanya wudu itu ibadah. Dan ibadah butuh keislaman seseorang agar ibadah itu sah. Karena merupakan bagian daripada rukun Islam 2 kalimat syahadat. Mengakui adalah mentauhidkan, mengakui mengesahkan Allah. Lah kalau kemudian ini tidak ada, artinya tidak Islam, ya kemudian nggak ada nilainya. Jadi makanya pesannya Nabi, dari Nabi ke Nabi ke anak cucunya, Rasul demi Rasul ke anak cucunya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian ini mati kecuali dalam kondisi Islam atau Muslim. Sebab dengan kemudian seseorang Muslim sampai mati, niki password hadirin, kunci untuk bisa mendapatkan surga yang abadi. Soal mlebu neraka dulu dan sebagainya itu urusan kedua, tapi kemudian mendapatkan keabadian surga ketika seseorang Islamnya dikatakan sah. Makanya di dalam segala ibadah termasuk wudu, syarat pertama adalah beragama Islam. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dikatakan di sini, ya, yang kedua syaratnya adalah watamyizu, tamyiz. Apa yang dimaksud dengan ungkapan tamyiz itu? Dalam ungkapan syarahnya Nailur Roja ini dikatakan at-tamyizu fil insan an yafhamal khitaba wa yaruddal jawaba. Yang paling gampang, yang dimaksud dengan ungkapan tamyiz itu seseorang anak, ya, tamyiz itu biasanya umurnya 7 tahun, 8 tahun, ya. Ketika anak ini ditanya, diajak mukhatabah, muhawarah, diajak berbicara, lho kok iso jawab? Bapakmu sapa nak? Pak Fulan. Ibumu sapa nak? Bu Fulan. Bapakmu ono mboten nate wangsul bapak kula. Oh ya ampun, iki luwih nemen lho. Ya, jadi ketika ditanya niku saken jawab. Nah, dan kemudian dia bisa jawab, ini sudah secara fikih itu bisa dikatakan tamyiz. Ya. Au an ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Ini versi yang kedua. Tamyiz itu adalah seorang anak yang bisa makan sendiri. Dengan usianya itu sudah 7 tahun atau 8 tahun, dia sudah bisa makan sendiri. Minum sudah bisa minum sendiri. Kemudian istinja juga sendiri. Lek jenengan gadai putu kados ngeten iki, yoga kados ngeten kok saged sedanten niki tamyiz. Wah, berarti anak kula, putu kula lebih tamyiz susah napa? Marung dhewe ya. Wah, luar biasa niku. Malah kalau kita biasanya tuku STMJ niku pun marung mriku ketok sikile tok. Wah, berarti luwih tekok tamyiz niki ya. Jadi kalau kemudian dia bisa makan sendiri,
minum sendiri, istinja sendiri, tamis hadirin. Syaratnya ibadah sudah terpenuhi nomor 2. Di atasnya tamis itu namanya balik. Jadi tamis mawon pun sah. Gitu. Atau pilihan yang ketiga, tadi tamis itu pilihannya bisa dia ketika ditanya, diajak omong bisa, faham yang diomongkan, kemudian bisa jawab. Atau kemudian dia bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian istinja sendiri. Atau yang ketiga ini hadirin, ada 4 maknanya tamyiz. Au an yufarriqa baina yaminih wa shimalih. Lebih gampang lagi, seorang anak kecil, baik laki maupun perempuan, dia sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri, itu tamyiz. Kanan dina mriko, kiri dina lah kono nak ngajeng, nak kono buri, pinter kon tamis nak kon. Nah. Atau yang keempat, kalau di kita kemudian bukan, tapi ini bisa jadi di tempat tertentu. Au an yufarriqa baina tamrati wal jamrati. Yang dinamakan tamyiz itu seorang anak yang bisa membedakan satu tamroh, satu butir kurma yang hitam, wal jamroh dan bara api, ya. Jamroh niku nggih napa? Bara api yang hitam, ya. Areng yang ada apinya, ya. Dia bisa membedakan niki areng, niki kurma, wah berarti tamyiz nih. Ya, itu. Tetapi kemudian lepas daripada ini, yang biasa dijadikan patokan itu, yang dinamakan tamyiz itu adalah seorang anak yang bisa makan sendiri, kemudian bisa minum sendiri, istinja sendiri, ya, setelah buang hajat, kencing atau buang hajat dia bisa cawik sendiri, nah itu tamyiz sendiri. Nah, niki syarat yang kedua. Artinya kalau kemudian dia wuduknya, anak tamyiz ini kalau kemudian wuduknya benar, nggih pun sah hadirin. Tidak ngenteni balik. Termasuk ibadah pun mboten ngenteni balik, sah. Itu. Kemudian yang ketiga, di sini disebutkan syaratnya wudu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Artinya seseorang syarat yang ketiga yang dijadikan syarat keabsahan wudu, seseorang perempuan yang sedang wudu ini dia harus yakin dia sudah tidak haid lagi atau dia sudah tidak nifas lagi, sebab menurut hitungan dia sudah selesai. Maka begitu kemudian dia setelah mandi besar begitu, maka kemudian dia nanti kemudian wudhu dan sebagainya sah. Artinya orang yang sedang mengalami haid, mengalami nifas, kok melakukan wudhu, wudhunya mboten sah. Bukan sekedar mboten sah, bahkan dalam kitab Yaqutun Nafis dikatakan at-thaharah biniyati ta'abbud. Kondisi wanita sedang haid atau nifas, kok dia bersuci dengan niatan ngalap ibadah, kepingin ibadah, mau zikir dan sebagainya, tapi diawali dengan wudhu dulu, itu malah hukumnya haram hadirin. Ya, jadi yang demikian itu bagi wanita tidak boleh. Ya berarti wanita niki terbatas ibadahnya Ustaz. Ate ngene gak iso, ngene ate maca Quran gak iso, ate salat duha gak iso. Biasanya lek haid ya gak lapo-lapo. Ya. Ya itu. Ya. Nah, jadi ini menjadi catatan kita
Jangan dikira hadirin, wanita tidak ada ibadahnya. Seseorang ketika kondisi haid, kondisi nifas, dia terima itu bahwasanya itu sunnatullah, merupakan takdir keputusan langsung dari Allah yang harus dia terima sebagai penanda dia seorang perempuan. Ya, dia terima takdir yang demikian, itu sudah pahalanya sangat besar hadirin. Coba hadirin jenengan renungkan. Dengan haid yang demikian ini, orang tidak boleh sholat. Perempuan tidak boleh sholat, bahkan tidak usah dikodoi, puasa yang dikodoi. Kalau orang sholat karena haid gini, karena sebab haid, puasa apa itu sholatnya tidak dikodoi. Paling-paling yang dikodoi itu nanti seharusnya ini jam 1 siang sudah mau sholat, tahu-tahu ketekan haidnya dulu, itu aja yang dikodoi. Ya. Tetapi kalau kemudian 7 hari, ada yang sampai maksimal 15 hari, kan tidak dikodoi sholatnya. Ini kan rukhsah, keringanan buat perempuan. Ya, yang nilainya, yang laki-laki tidak mengalami seperti itu. Laki-laki sekalipun sakit yang parah pun wajib sholat kok. Tetap wajib sholat. Sholatnya pada situasi kondisi, loh perempuan karena haid, sakit haid itu hadirin. Tak ngoten Bu? Oh gak jawab ya, ya walaupun boten sadung boten menawi ya. Nah jadi kalau kemudian itu dengan sebab haid itu dia lemah, situasi kondisinya gak enak, itu dihargai dalam syariat itu, sehingga mereka kemudian dibebaskan dari ibadah yang sangat penting, sholat hadirin. Subhanallah, hebatnya Islam itu menghargai wanita di atas segalanya itu. Kemudian saya ulangi lagi yang ketiga, syaratnya sahnya wudhu harus suci dari haid dan nifas ini. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, termasuk wan naqa'u dan suci, amma dari segala sesuatu, yamna'u yang bisa mencegah, wusulal ma'i sampainya air, ilal basyariti kepada basyarah. Basyarah niki kulit luar niki. Niki namine basyarah. Niki lho Bu, niki basyarah. Rada soklat-soklat ngeten niki. Ya, niki namanya basyarah. Lek Pak Syafi'i kan, Mas Syafi'i kan rada kuning ngeten iki. Nah, lek kula rada soklat niki. Jadi niki namanya basyarah, kulit paling luar niki. Niki. Makanya karena manusia bertemu langsung kulit, beda dengan hayawan. Lek kewan ketemu langsung bulu hadirin. Bisa bulu atau kulit yang tebal. Maka manusia langsung ketemu kulit kados ngeten niki basyarah niki, manusia sebutan untuk al-insan manusia niku muradifnya, sinonimnya adalah basyarun. Basyarun itu nama lainnya menungso. Maka Gusti Kanjeng Nabi namine khairul basyari. Khairul basyar. Gusti Kanjeng Nabi sebaik-baiknya manusia itu. Nah, kembali kepada bahasan kita niki. Di sini dikatakan yang namanya syarat sahnya wudhu itu harus suci dari segala sesuatu yang mena'u, yang bisa mencegah wusulal ma'i, sampainya air, ilal basyarah kepada kulit. Apa wujudnya? Ya macam-macam. Ya, di sini dikatakan ya, yang bisa mencegah itu bisa jadi mungkin ada minyak hadirin. Minyak itu sehingga orang karena di sini ada minyak mau ditembus oleh air mboten saged. Maka ini minyak harus dinakok dulu, dibersihkan dulu, disucikan dulu. Atau kemudian ada cat hadirin. Ya. Dengan ada cat ini ya, ini kemudian tidak bisa tembus, hilangkan catnya dulu itu. Ya, ini. Kemudian lagi ya,
ada kemudian sesuatu, katakanlah ya, walhasil segala sesuatu yang ada di kulit yang air tidak bisa masuk dengan sesuatu itu. Ya bisa cat, bisa minyak, ya apalah bentuknya ini. Ya, itu termasuk kalau ada begitu dilangi dulu hadirin. Ya. Kemudian ya termasuk juga ya al-wasakh alladzi tahtal adfari in lam yakun minal araqi ya. Jadi di kuku kita ini kukunya agak panjang ya, agak panjang, kemudian ada hitam-hitamnya ini. Ya, ada kotorannya ini. Ya, itu bisa jadi air nggak bisa masuk. Makanya idealnya dihilangi dulu. Kecuali kalau hilang-hilangnya itu diyakinkan merupakan bagian daripada keringatnya. Berarti kalau keringatnya nggak apa-apa nih, betul apa-apa. Tapi kalau tidak, dihilangi aja itu. Sekalipun ada pandangan pendapatnya Imam Ghazali ngeten iki dimakfu hadirin. Maksud di dalam berusaha dihilangkan dulu. Lah wis kepepet gak iso ilang, ya wis gaya pendapat Imam Ghazali ngoten lho. Ya. Jadi kalau selama kita masih bisa menggunakan pendapat yang muktamad, pakai itu. Sehingga idealnya ya ketika kula panjenengan apa itu kukunya dipotong dan sebagainya sekaligus dibersihkan. Nah, niki hadirin. Niki sunnahnya seperti itu. Ya. Kemudian ya apapun yang ada ini kemudian di dalam ungkapan Hasyiah Syekh Bajuri itu cerita, kalau kemudian pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mau gak mau membuat tangannya mungkin senantiasa agak kotor, tapi sakjane berusaha setelah itu dihilangi gak bisa, lha iku nggih makfu deh. Lek zaman niku dicontohkan di Syekh Bajuri itu ten Hasyiah niku contone tiang sadian areng hadirin. Orang jualan arang itu kan mesti tangani rada sak mesti dibersikno, kadang-kadang ireng-irengnya masih ada sisanya. Lah niku makfu. Lah saniki malah dikembangkan lagi, tiang sadian uli barang ya montir barang ngoten niku, tiang nukang lah diusahakan dibersihkan hadirin. Diusahakan dibersihkan. Kalau sudah ikhtiar dibersihkan gak bisa, nggih sampun itu sudah makfu itu. Ya sudah pada ya berusaha dihilangkan nggih sampun sak monten pun mboten napa-napa. Ya begitu. Nah, itu yang kemudian yang harus kemudian dihilangkan. Kemudian hadirin, di sini kemudian ada masalah hadirin. Ya. Wa illam yathbut alaihil ma'u ya. Wa kal ghubaril ladzi 'alal badani illam ya'sur zawaluhu fa in asura bi ansarakal juz'i minhu lam yadurra. Kadang-kadang di sini contohnya adalah hubar. Hubar niku debu hadirin ya, debu yang kemudian bercampur dengan keringat yang ada pada tubuh kita. Bahasa Inggrisnya bolot niku hadirin. Jika Inggris temenan gak iso siki ya. Nah, niku hadirin. Sehingga ya itu kalau bisa memang harus dihilangkan juga gitu. Tetapi katanya di sini fa'in asura karena bolotnya banyak pirang minggu ke atus ya. Akhirnya kemudian ya, akhirnya bolotnya ini kemudian tambah kata kok menyatu hadirin. Bahasane kita itu talahama, mendarah daging menjadi satu. Lek bolot dijoko kulitnya katut. Wah, itu niku pun bolot itu sudah dijadikan bagian kulit. Niku namanya membadak hadirin. Ya. Niku kulit badak pun niku. Wis mboten napa-napa.
Niki lek kalau ilangi zat bolote, niki sak kulite katut, kalek daging. Oh ya berarti sudah, itu menyatu itu. Nggih sampun mboten napa-napa. Nah, niki. Kemudian lagi ya. Selanjutnya berarti nomor 5 ya. Ya, betul ya. Nggih. 1 2 3 4 5. Dihitung nggih hadirin. Wa alla yakuna 'alal utwi, hendaknya tidaklah ada atas anggota badan ma yughayyirul ma'a, sesuatu yang bisa mengubah air. Jadi ketika wudhu niku di tangannya atau itu ya, contohnya di tangan ini sudah ada untuknya dulu. Itu kalau kemudian ini membalang sekaligus membasuh bagian daripada membasuh apa itu tangan, bagian wudhu itu di situ untuk menghilangkan untuknya sekaligus untuk membasuh tangan, mboten cukup hadirin. Syaratnya itu tidak boleh pada anggota badan wudhunya itu ada sesuatu yang bisa mengubah air. Contohnya untuk atau sumbo ya, atau apapun yang kemudian bisa mengubah air. Jadi gimana Ustaz? Hilangi dulu, bersihkan dulu, baru kemudian dibasuh untuk pembasuhan wudhu niku. Kemudian nomor 6, wal ilmu bi fardiyatihi, syaratnya wudhu itu tahu, al ilmu itu tahu bi fardiyatihi, dengan fardunya wudhu. Dan syarah itu dikatakan ngeten, an ya'lamal mutawaddi'u kaunal wudhu'i fardhan falau taraddada fi fardiyatihi awi'taqadahu sunnatan lam yasiha. Keabsahan seseorang melaksanakan wudhu yang keenam harus tahu akan fardunya wudhu. Harus yakin kalau wudhu itu adalah fardu. Harus yakin bahwasanya wudhu itu fardu, keharusan bagi orang yang melaksanakan salat ketika dia sedang menanggung hadas kecil. Dan kemudian dalam prosesnya wudhu dia juga harus tahu pelaksanaan wudhu itu rukunnya ada 6. Yang pertama niat, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib berurutan. Itu harus hafal hadirin. Sebab lek mboten hafal khawatir kualik-walik mboten tertib, lah ini muskilah, masalah. Maka disyaratkan orang yang wudhu itu tahu yakin lek wudhu niku wajib. Sadar kalau wudhu itu rukunnya ada 6, sekalipun nggak bisa menyebutkan, tapi ketika mempraktekkan dia iki loh, yang pertama, yang kedua, dia tertib. Ini sampun. Intinya nggak sampai salah tertibnya itu. Kemudian lagi kalau ada yang mengatakan bahwasanya wudhu itu hukumnya tidak fardu bagi orang yang berhadas tapi sunnah, iktikadnya sunnah, itu mboten sah wudhunya. Ini. Kemudian yang ke-7 sekarang. Ya. Yang ke-7, wa alla ya'taqida, hendaknya dia tidak meyakini fardhan, satu fardu min furudihi, dari fardu-fardunya wudhu, sunnatan, hukumnya adalah sunnah. Ini cukup ya. Jadi saya ulangi lagi yang ke-7 ya. Dia tidak meyakini satu fardu, satu rukun dari rukunnya wudhu, satu fardu dari fardu-fardunya wudhu itu dianggap sunnah. Rukunnya wudhu ada 6. Dia mengatakan untuk mengusap sebagian kepala itu sunnah. Sama lakoni oleh gak yo gak apa-apa, bahaya loh. Sebab bisa jadi dianggap sunnah, bisa jadi ditinggalkan wong sunnah. Ya. Kalau sunnah dianggap wajib, sekalipun buatan tepat, tapi mesti buatan apa-apa. Dengan cara itu dia pasti melakukannya. Wong sunnah dianggap wajib, pasti bagi dia akan melakukan. Contohnya apa? Mengusap apa itu telinga. Mengusap telinga niki sunnah. Jenengan ketika wudhu gak mengusap telinga gak apa-apa.
Tapi bagi kita wudhu gak mengusap telinga, kayak gak mantep wudhunya. Kayak sih kurang wudhu yang demikian ini. Maka yono-yonopo mesti mengusap telinga itu bagi dia sebuah keharusan. Padahal itu sunnah. Begitu itu mboten napa-napa deh. Sing fatal niku kalau wajib atau fardu dihukumi sunnah. Lah itu masalah itu. Niki yang kemudian menjadi catatan kita. Kemudian yang ke-8 ya, syaratnya dari wudhu itu yang ke-8 adalah wal ma'ut tahuru, air yang digunakan untuk wudhu harus suci mensucikan. Yakin air yang digunakan dia untuk wudhu ini harus air yang suci mensucikan. Jadi syaratnya mboten harus 2 kola deh, mboten. Sekalipun kurang dari 2 kola, tapi yakin dia itu tahur, suci mensucikan, tidak kecipratan air mustakmal, tidak kena najis, sekalipun mungkin ya saember kecil, tapi dia hati-hati, nggih sampun, mboten napa-napa. Sedangkan 2 kola atau lebih niku bahasa ideal. Sehingga kalau nyiprat-nyiprat mboten napa-napa niku. Kemudian yang ke-9 ya. Sana wudu yang ke-9 dan ke-10 ini untuk orang yang mengalami kekhususan. Artinya yang ke-9 dan ke-10 ini diperuntukkan di dalam syarahnya dikatakan lisihati wudu ida imil hadas. Nomor 9 dan 10 ini dikhususkan bagi orang yang wuduknya orang daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang selamanya dia mengalami hadas sendiri. Sebab ya bisa jadi di dalam fikih ini diceritakan contohnya adalah salisul baul. Ngapunten tadi. Setiap berapa menit netes. Ya, air kencingnya netes. Dan ini dia sudah ada wadahnya. Nanti berapa jam pun dibersihkan dianu. Sebab pun ya mungkin karena sepuh. Ini golek onder diri kan pun mboten wonten tadi. Ya mau gak mau ya wis kondisi yang wis ngoten niku. Lek bahasa PDAM dol tadi. Ya niki. Nah, niki berapa menit netes. Ya, atau kemudian oleh 2 jam wis cukup menit benakno berseni. Loh, niki apa enggak sholat? Wong itu mesti hadasnya terus menerus. Padahal sholat itu wajib. Makanya untuk yang ke-9, ke-10 ini khusus orang daimul hadas. Tidak boleh kalau memang dia mau melaksanakan sholat isya. Sekarang ini sebelum datangnya adzan isya ini dia wudhu untuk sholat isya. Tidak sah. Kalau sekedar wudhu boleh wong wudhu. Tapi kalau wudhu saya sekarang untuk sholat isya 10 menit lagi, 20 menit lagi saya wudhu sekarang. Wudhu Anda untuk sholat isya itu enggak sah. Begitu nanti sholat isya, wudhu lagi. Sebab 10 menit ke depan, 20 menit ke depan, niki pun netes malih, netes. Lah netes nggih batal keluarnya sesuatu dari salah satu 2 alatnya itu, 2 jalan itu. Batal wudhunya. Nah, lah terus gimana Ustaz? Harus manjing waktu sholat dulu. Begitu dengar kemudian dia tahu masuk waktu sholat atau dengar adzan, segera kejeding dibersihkan nanti. Dibersihkan kemudian saniki lebih modern pakai pempes, cek ngoten niku. Kemudian langsung wudu adanya. Setelah wudu langsung segera sholat. Sebab ketika tengah sholat bisa jadi netes, tapi ma'fu. Karena nggak ada cara lagi. Masa nggak sholat? Ya sholatnya dengan cara itu. Nah kemudian nanti kalau datang waktu subuh wudhu lagi, datang waktu zuhur wudhu lagi. Setiap waktu harus wudhu itu. Yang ke-10 niki syaratnya wal muwalatu lidaimil hadas, harus berkelanjutan untuk daimul hadas. Mantun dibersihkan, segera wudhu, segera beber sajadah, segera sholat. Makanya harus manjing waktu dulu, waktu sholat dulu. Ya. Begitu dia sudah tahu masuk waktu sholat, bersihkan, dipakai sesuatunya untuk
Jangan sampai kemudian netes kemana-mana, ya. Setelah itu dia wudhu, setelah wudhu kemudian segera dia ini kemudian melaksanakan apa? Melaksanakan sholat. Di tengah-tengah sholat bisa jadi netes ngoten niku makfu hadirin. Karena untuk dia makfu, nggak ada jalan lain. Niki menjadi catatan kita, itu syarat yang ke-10 ya bagi seseorang yang melaksanakan apa? Melaksanakan wudhu yang daimul hadas ngoten naudzubillah min dzalik. Ya, ada salisul baul, ada yang netes air kencingnya, ada lagi tan fikih namanya salisudurat hadirin. Salisudurat niku ngentut terus-menerus. Jadi obat dut, obat ngidut, pokoke dadut tok pokoke ngene. Lho, mosok ana lho, kula ngalami tiyang ngoten, kula pernah ketemu dia. Dia mbisi saya sih, jadi ya dia mbisi saya takmil itu. Ustaz ngapunten, kula sing ten kitab niku salisudurat. Oh nggih Pak, ya napa malih, mboten napa. Ngapunten lek wonten swara kula niku sakjane kula mboten berkeinginan Ustaz, terpaksa Ustaz. Nggih mboten napa-napa. Ngapunten Ustaz, dut bal-bale dut. Lah niki obat titik dut iki dadut tadi. Ditahan pun mboten saged tadi. Pun los niki. Ya lek sakit katakan los dol nggih ya napa malih. Ya pokoknya obat titik dut, obat naudzubillah min dzalik pun ngantos kita jangan sampailah Allah yahfazna wal muslimin. Kemudian kalau perempuan itu istihadhah, darah putihnya terus keluar, itu sama hukumnya ini. Lebih berat lagi hadirin, salisul mani hadirin. Jadi ada tulang rusuknya itu yang pecah, ya maninya netes terus hadirin. Ya sehingga setiap mau melaksanakan sholat adus gede, mandi besar. Oh niki ya rada abot iki hadirin. Allah yahfadzna wal muslimin. Ya ini jangan sampai. Niki dalam segala penyakit kalau kemudian diobati, ya insya Allah bisa sembuh. Ya pokoknya kemudian mesti ada obatnya. Hanya bisa jadi yang bisa menemukan obatnya, ada yang belum. Dawuh pun Kanjeng Nabi ngenten, likulli da'in dawaun ilasam. Segala penyakit itu ana obati kecuali mati. Ya, mati ku gak ana obati. Jadi kalau toh saat ini kemudian dia enggak sembuh karena bisa jadi belum ditemukan penyakitnya, belum ditemukan obatnya. Ya. Jadi kalau sudah ketemu obatnya, ya bisa sembuh. Yang demikian ini. Ya, niki 10 hal yang menjadi syarat kita melaksanakan wudhu. Ini penting hadirin diketahui, dasar sekali ini bagi kita keseharian kita supaya tahu. Monggo kita buka pertanyaan, monggo yang bertanya agak cepat, monggo boleh tanya. Nggih Bu, ya napa? Nggih. Nggih. Jadi kalau kemudian memang itu kan belum tentu itu penyakit, Bu. Ya, belum tentu itu penyakit. Yang saya katakan niku wau, yang saya katakan niki niku kadang-kadang sik ditahan saged. Niki pun mboten saged, Bu. Sak oba-obae dadu-dadu tok, Bu. Ya, lek panjenengan kan mboten ngantos ngoten. Ya, mboten ngoten. Ya. Jadi ya nggih kadang-kadang mek ngoten tok lah niku. Lah kalau memang terasa nggih wudu malih gitu. Ya niki. Sampun, Bu? Nggih, monggo Mas. Iya. Beliau bertanya ketika tangannya ada sakit harus diperban.
Di dalam kitab Minhaj Imam Nawawi itu yang pernah kita pelajari di Habib Soleh itu, niku ngeten. Kalau kemudian pada tangannya ini kemudian sakit harus pakai perban, yang nanti kemudian perban itu cukup diusap bagian atas sebagai ganti dari membasuh tangan ini, cukup diusap bagian atas dan wuduknya dihukumi sah. Itu syaratnya dua, Pak. Satu, ya, ketika menaruh perban itu yakinkan kondisi Anda dalam kondisi suci waktu itu. Minimal sudah punya wudhu atau gak batal wudhu. Satu. Yang kedua, kalau pakai perban, perban itu dipakai secukupnya. Artinya secukupnya pokoknya nemplek kuat. Padahal lukanya sedikit, kadang-kadang perban dibelebetno kan. Berarti ada tempat sehat, tempat yang sehat yang tidak terkena air. Nah ini masalah. Tapi dibuka mboten saged terus tambah luka. Ah sudah, kalau memang begitu sholatnya semampunya. Nggih niki mung dibasuh mawon. Diusap aja sudah, tapi begitu sembuh sholatnya diulang, i'adah. Kenapa? Mboten maksimal niki wae. Tapi lek saged ketika mau menempatkan kondisinya suci, baru kemudian perbannya dipasang, kemudian nanti ketika wudhu diusap ndukur tok, sah wudhunya. Dan dia sah wudhunya, dan ketika sembuh nggak usah ngulangi sholatnya lagi karena sudah menempatkannya betul. Dua syarat itu terpenuhi. Ngoten. Mas Syafi'i tanya monggo. Iya. Katakanlah ada seseorang yang baru saja ngecat rumahnya, ya. Kemudian setelah menjelang mau sholat, kemudian dia bersihkan semua itu. Dia hati-hati sampai kemudian dia bersihkan itu semua. Sudah perasaannya sudah itu, ya. Dibilas kemudian tambah ini sudah gunakan untuk wudhu. Ketika sholat dia lihat, loh, lah kok si ono sih? Masih ada itu. Perasaannya tadi enggak ada, tapi kok ternyata masih ada itu. Berarti gimana sholatnya yang katakanlah sholatnya sudah dilakukan. Ya apa sholatnya? Diawali dari wudhunya, Mas. Kalau begini ini berarti wudhunya belum selesai. Berarti selesainya wudhunya itu kalau ini dihilangi, bisa hilang baru disiram. Ya, disiram dilanjutkan dengan mengusap sebagian kepala. Sebab dengan cara masih ada ini, masih ada yang belum terbasuh, kita pindah ke sebagian kepala mengusapnya, pindah ke kaki. Anda nggak tertib, wong durung mari kok kemudian pindah. Nah disitulah kemudian wudhu kita dihukumi belum sah. Kalau wudhunya nggak sah kayak sholatnya ya nggak sah. Kalau nggak sah diulangi lagi. Dengan cara diselesaikan dulu ini. Ya ini. Begitu. Kalau kemudian ini terjadi sudah nggak tahu berapa hari, tapi bendino tiap hari dia ngecat dan dibersihkan. Malah kemudian, waduh, ini kapan ya? Nah, kalau kemudian ini tadi ya jangan dikira, jangan-jangan mulai ngecat 4 hari yang lalu. Ya belum tentu, bisa jadi yang terakhir. Ya, jadi itu anggap saja yang terakhir. Ya itu aja, yang 3 hari yang lalu saat tetap sah yang demikian. Wong kita nggak lihat kok itu. Ngoten nggih. Terus Mas Syafi'i, ampun. Di sela-sela kuku itu kalau memang ada kotoran, ya biasanya debu dan sebagainya diusahakan katakanlah kukunya agak panjang tapi bersihkan terus ya cukup kalau bisa. Kalau memang tidak bisa diusahakan ya itu dipotong kukunya dulu baru dihilangkan. Mboten saged usah nemplek. Loh, kalau memang itu nggak bisa ya sudah maafu. Pakai aja pendapatnya Imam Ghazali yang ngoten niku dihukumi maafu. Ngoten. Ya. Lagi ada yang tanya? Monggo, Kaji.
Iya. Ya. Orang yang daimul hadas, yang beser, sholatnya bagaimana dengan ibadah sholatnya? Ketika dia wudhu untuk sholat fardunya adzan isya ini, contohnya dia langsung wudhu, digunakan untuk isya. Apakah hanya isya saja, ataukah boleh qobliyah dan ba'diyah? Jawabannya boleh, Ji. Sholat yang digunakan untuk daimul hadas, fardu kemampuannya cuma satu seperti tayamum. Tetapi kalau untuk sunnah, idealnya sunnah lebih nggak apa-apa. Tetapi ya kalau sekedar 2 rakaat nggak lek sing papan petang rakaat niki terlalu panjang hadirin. Makanya bisalah nanti yang sing qobliyah itu dikodok di setelahnya sholat kan bisa diletakkan di sana. Karena kondisi ya. Kalau kondisi normal nggih mboten masalah. Ya, jadi kalau sholat sunnah boleh, tapi yang diutamakan wajib dulu. Jangan karena boleh sunah-sunah secuake baru kemudian wajib. Lho niki nggih netes terus sudah. Jadi yang diintinya wajibnya dulu lakukan. Setelah itu dikembangkan dengan sunnah enggak apa-apa. Tapi wajib dhisik niku. Nah, ngoten nggih. Apa? Kalau sholat sunnahnya idealnya kalau ten bahasa kitab niku begitu masuk nanti bahasanya karena ada mualah tadi itu. Jadi mualah itu ya bersihkan alatnya itu, bersihkan tempatnya, kemudian segera wudu, segera sholat. Nah ini karena kondisi. Ya, sedangkan yang sunnah dilakukan setelah fardu mawon. Oh iya, untuk isya wudhu lagi. Kalau sunnah boleh Anda lakukan, tapi kalau untuk isya datang isya wudhu lagi. Pokoknya kemampuannya satu sholat fardu. Ya, ada lagi? Monggo, kalau masih ada. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma la wa in ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد الإدريس شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقه طول العمر في صحة وعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.